Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya sekeluarga. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah kejadian yang kemarin cukup mengagetkan kita semua, terutama teman-teman yang ada di dunia off-road di Indonesia. Jadi kemarin tanggal 12 Mei 2022, senior saya, panutan saya, paman saya, dan juga inspirasi bagi banyak orang di Indonesia meninggal dunia, yaitu Haji Samsir Alam. Memang kepergiannya cukup mengagetkan kita semua, karena di saat itu beliau sedang melakukan kegiatan survei untuk event yang insya Allah nantinya akan digelar di pertengahan tahun ini. Tapi ya ternyata di atas berkata lain, sehingga kepergian beliau memang tidak disangka-sangka di antara kita semua yang saat itu kita tahu beliau sedang aktif untuk survei track. Bahkan menjelang pertengahan tahun ini ada beberapa event yang berdempetan, jadi kegiatan beliau juga cukup padat jadwalnya. 10 hari semenjak kepergian beliau, yaitu tanggal 22 Mei kemarin, saya dan banyak teman-teman komunitas 4x4 dan juga komunitas off-road yang ada di sekitar Jakarta, kita membuat acara doa bersama dan penghormatan untuk almarhum. Tapi sebelumnya saya pengen cerita sedikit dulu tentang paman saya, tentang almarhum Pak Samsir Alam dari awal beliau ikut di kegiatan off-road ya, terutama kompetisi off-road, di mana saat itu beliau semakin suka dengan yang namanya dunia off-road, terutama adventure. Jadi balik lagi ke awal 90-an, waktu itu pertama kali almarhum ikut off-road itu kompetisi bersama dengan ayah saya dan juga teman ayah saya, yaitu Pak Justinus Talim, di mana mereka bertiga membuat tim yang bernama Roma Team. Jadi dari awal almarhum itu senang dengan kendaraan diesel. Jadi sejak awal sudah menggunakan Toyota FJ40 yang bermesin diesel, dan ada lagi TAF GT yang juga tetap menggunakan mesin diesel bawaannya. Dan pertama kali Roma Team itu ikut kompetisi off-road bersama almarhum, itu langsung mendapatkan juara pertama. Dimana setelah itu almarhum juga semakin semangat dan semakin menggali lagi tentang dunia yang dia cintai ini. Berlanjut lagi teman-teman ke tahun 2001, Roma Team, almarhum ayah saya Pak Ismail Johan dan Pak Tinus itu mengikuti sebuah kegiatan off-road skalanya internasional di Malaysia yang bernama Rainforest Challenge. Jadi tahun 2001 itu mereka berangkat ke Malaysia, dan masih ada juga beberapa peserta dari Indonesia, yaitu Pak Hans Mudali dan Pak Ooy, yang memang di saat itu mereka semuanya sama-sama baru pertama kali nih ikutan off-road adventure di luar Indonesia. Jadi saat itu Pak Samsir menggunakan TAF GT-nya, dan di sana dia dilihat oleh peserta-peserta lain yang datang dari berbagai negara, melihat kiprah almarhum di sana dengan TAF-nya yang bawanya cukup gila, dan akhirnya tersebutlah istilah atau sebutan Crazy Sams. Dan itu adalah nama atau nickname yang akhirnya terus dipakai hingga sekarang. Karena emang kalau almarhum lagi ngegas mobil off-road tuh bener-bener gila ya teman-teman. Bener-bener kayak apa ya, kita nggak nyangka aja gitu ya. Karena ya boleh dibilang dengan mobilnya yang sebenarnya dibilang terlalu kenceng juga enggak. Tapi kalau udah almarhum yang bawa, itu benar-benar kayak mobil lagi kesetanan teman-teman. Lanjut cerita lagi, tahun depan, tepatnya di sekitar akhir tahun 2002, itu saya untuk pertama kali mengikuti kegiatan off-road adventure sebagai peserta. Di tahun 2002 itu saya masih sekolah, jadi waktu itu juga harus sempat izin sekolah dulu untuk bisa ikut, dimana yang saya ikuti itu event yang bernama Java Challenge. Java Challenge ini boleh dibilang cikal bakalnya dari kegiatan off-road IOX. Jadi boleh dibilang salah satu kegiatan off-road ekspedisi yang pertama ada di Indonesia, tapi saat itu namanya masih belum
familiar dengan kata off-road ekspedisi ya. Jadi masih dibilangnya off-road adventure. Itu kalau nggak salah waktu itu sekitar seminggu dari Jawa Barat hingga finishnya di Banten. Saat itu saya yang sangat minim dengan pengalaman off-road, akhirnya ditemani oleh sahabat ayah saya, yaitu Om Iwan Gibet. Dan kami menggunakan CJ7 milik ayah saya, ditempatkan persis di belakang TAF GT milik almarhum. Jadi sepanjang perjalanan, kami benar-benar dipantau langsung oleh almarhum, dari mulai gimana cara melakukan recovery, gimana cara melibas treknya yang baik dan safety, dan masih ditambah lagi ilmu-ilmu yang langsung saya dapat juga dari Om Iwan Gibet dan juga Om Yuma yang menggunakan G-Class-nya dan persis ada di belakang saya. Jadi saat itu saya merasa benar-benar jadi kayak anak bawang yang diapit dua senior sepanjang perjalanan sampai akhirnya kita finish di daerah Carita, Banten. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena selalu yang namanya pertama kali off-road, apalagi nih off-road yang nggak sebentar, itu akan membekas sampai ke hingga sekarang ini teman-teman. Karena itu buat saya adalah basic atau pertama kalinya saya mendapatkan pembelajaran yang benar-benar lengkap, yang benar-benar mendalam, karena prakteknya langsung di hutan dan berhari-hari teman-teman. Dan di situ saya melihat seorang sosok almarhum itu nggak cuma sekedar bisa mengajarkan aja ya, tapi benar-benar bisa membuat kita confident gitu, tenang. Ada orang mungkin yang ngajarin tentang sebuah teknik, sebuah ilmu, tapi yang ada nggak bisa terlalu diterima karena mungkin merasa kayak nggak tenang, nggak confident. Tapi saya setelah diajarin oleh almarhum, saya justru semakin semangat, semakin kayak meyakinkan diri kalau wah ini adalah dunia yang saya suka. Dan insya Allah saya berjanji saya bisa untuk fokus dan konsisten di dunia ini. Bukan sekedar ikut-ikutan aja, karena waktu itu memang saya sedang ada di umur yang boleh dibilang fase yang cukup labil ya, dimana yang namanya hobi ya mungkin bisa jadi tahun depan udah berubah, tahun depan ganti hobi lain. Tapi alhamdulillah semenjak saya diajarin oleh almarhum, akhirnya sampai sekarang bisa konsistensi berada di dunia off-road. Dan di satu sisi lagi kepingin juga kayak almarhum untuk bisa banyak memberikan pengalaman atau informasi yang kita ketahuin ya ke orang lain. Insya Allah memang bisa diamalkan juga seperti yang almarhum amalkan ke saya sewaktu itu. Nah, kembali lagi ke tanggal 22 Mei 2022. Jadi saya dan beberapa teman-teman, kita akhirnya membuat ide untuk bisa berkumpul bersama untuk penghormatan beliau sekaligus untuk doa bersama. Tadinya memang persiapannya cukup mepet, tapi dari pihak keluarga pun sangat support dan teman-teman komunitas juga banyak support, di mana mereka semua bilang, ayo sekalian kita kumpul. Kita tadinya yang emang udah rencana mau halal bihalal setelah lebaran, tapi dengan ada momen ini rasanya alangkah lebih baiknya kalau kegiatannya menjadi kegiatan doa bersama. Jadi waktu tanggal 22 Mei kemarin itu kita mulai udah dari pagi teman-teman. Kita jam 9 udah pada berkumpul, bahkan ada juga yang lebih pagi lagi udah berkumpul ke lapangan, tepatnya di trek Pagedangan BSD. Yang cukup mengejutkan juga, ternyata antusias teman-teman dari luar kota juga banyak. Nggak cuma yang terbang ke Jakarta untuk menghadiri acara tersebut, tapi ada juga beberapa teman-teman dari luar kota, bahkan yang dari pulau seberang, itu membawa mobilnya ke trek di BSD itu untuk memberikan penghormatan langsung ke almarhum. Dan di situ saya sangat salut dan juga sangat merasa terharu juga ya, karena yang mau datang untuk mendoakan almarhum cukup banyak. Malah menurut saya sangat banyak dengan persiapan yang mepet dan juga sosialisasinya yang nggak terlalu benar-benar gencar dari jauh-jauh hari. Jadi dari jam 9 itu udah mulai rame,
dan kita baru mulai acara itu akhirnya di jam 11 karena sebagian orang-orang itu ada yang mungkin masih di jalan, sementara mereka juga berharap jangan mulai dulu. Akhirnya kita tunggu sampai jam 11 baru kita mulai acaranya. Saat itu keluarga almarhum juga datang. Jadi ada istri almarhum dan juga anak-anak serta menantunya, dan mobil almarhum yaitu G-Class yang belum lama ini baru aja dibangun itu turut dihadirkan. Memang G-Class ini menjadi salah satu mobil kesayangannya almarhum, di mana setelah itu jadi mobil tersebut ditaruh di rumah. Sementara mobil-mobil off-road lainnya itu ada di workshopnya yang berada di Cilegon. Tapi untuk mobil yang G-Class ini ditaruh di rumah karena emang benar-benar setiap hari diliatin dan juga dilapin ya istilahnya ya. Betapa beliau senang sekali dengan mobil ini. Tapi sayangnya belum sempat sampai diikutkan di off-road ekspedisi ya. Jadi belum sempat diterjunin langsung ke dalam hutan oleh almarhum. Jadi mobil itu kita datangkan ke trek sehingga teman-teman yang datang juga bisa memberikan apresiasi sekaligus juga memberikan doanya untuk almarhum. Terasa, dan menurut saya dengan didatangkan mobil itu kayak lebih berasa almarhum ada di lokasi juga saat itu gitu. Lebih terasa beliau hadir bareng dengan kita saat doa bersama, saat kita memberikan 1-2 patah kata tentang beliau. Rasanya beliau kayak ikut di sana untuk mendengarkan. Ya, jadi memang sebelum doa bersama itu kita ada sesi untuk para kawan-kawan dekatnya, para teman-teman di komunitas off-road ini untuk memberikan 1-2 patah kata tentang beliau. Apa yang paling diingat tentang beliau, apa yang paling menjadi inspirasi untuk mereka semua yang didapatkan dari almarhum Haji Samsir Alam. Saat itu selain keluarga, dari pendiri IOF atau IOF founder juga ada beberapa yang hadir, yaitu ada Pak Hidayat, ada ayah saya Pak Ismail Johan, dan ada Pak Hari Sanusi. Memang saat itu mestinya ada beberapa lagi yang bisa datang, termasuk Om Yuma, tapi karena Om Yuma pada akhirnya masih berangkat ke Batu Licin untuk tetap melanjutkan event Meratus, akhirnya nggak bisa datang ke sana. Jadi selain dari founder yang juga memberikan testimoni, ada juga beberapa senior-senior lain yang juga banyak bekerja sama dengan almarhum di kegiatan off-road ekspedisi. Seperti misalnya ada Om Jul yang ikut memberikan speech-nya, ada Mas TB Adi, dan juga tidak lupa ada dari pihak yang tidak mengenal almarhum secara langsung, tapi terinspirasi dari almarhum, dan itu diwakili oleh Babe Cabita. Setelah itu dilanjut dengan doa bersama yang dipimpin oleh Om Dayat, teman-teman. Dan setelahnya barulah dari pihak keluarga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendoakan dan juga memberikan support sejak awal. Sejak almarhum tiba di Jakarta, lalu ke pemakaman, saat tahlilan, dan hingga di hari itu di mana mereka datang ke lapangan untuk memberikan doa dan penghormatan. Jadi pertama itu disampaikan oleh anak yang paling kecil, yaitu Vina, kemudian disampaikan oleh istri almarhum, yaitu Ibu Susi. Setelahnya teman-teman, kita membuatkan sebuah poster yang mana itu ditandatangani oleh semua orang yang datang ke lapangan. Dimulai dari para pendiri IOF, dari mulai Pak Hari Sanusi, lalu Pak Hidayat, dan juga Pak Ismail Johan, ayah saya. Dan setelah itu
barulah teman-teman dari komunitas dan semua yang hadir ikut menandatangani. Tapi sebelumnya, poster ini secara simbolis diberikan dulu kepada istri dari almarhum ya, yang nantinya setelah sudah lengkap tanda tangannya, baru diserahkan sebagai bentuk support dari kita semua kepada keluarga almarhum. Dan kemudian berlanjut ke penghujung acara, di mana kita mengadakan sesi foto bersama sebelum kita menyelesaikan acara ini. Dan setelahnya, partisipan di sana ada yang melanjutkan dengan off-road, tapi ada juga yang tetap ingin melanjutkan silaturahmi dengan berada di lapangan tersebut. Di akhir kata, sebenarnya apa yang saya harapkan adalah apa yang beliau sudah ajarkan ke kita selama ini, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan ataupun pengalaman, itu bisa terus berlanjut dan teramalkan dengan baik sampai ke generasi-generasi berikutnya, teman-teman. Dan satu hal yang paling melekat di saya adalah ajaran almarhum tentang off-road itu sebaiknya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi off-road nggak cuma untuk kepuasan kita pribadi, nggak cuma sebagai hobi untuk menyenangkan diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya melalui kegiatan sosial, di mana kita bisa membantu orang-orang yang mungkin kurang mampu, atau membantu orang-orang yang berada di daerah yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan yang bukan 4x4. Dan mungkin itu menjadi satu ajaran beliau yang coba juga saya terapkan, dan insya Allah itu juga banyak diterapkan oleh orang-orang di Indonesia terutama yang senang dengan dunia off-road. Insya Allah kedepannya apa yang telah beliau ajarkan ke kita semua tetap bisa diamalkan, sehingga nama harum beliau tetap ada sampai kapanpun juga. Dan selama kita mengingat dunia off-road di Indonesia sampai tahun kapanpun juga, kita tetap teringat seorang Samsir Alam, legenda off-road Indonesia yang banyak mengajarkan hal positif dan sangat memberikan perubahan yang baik di dunia off-road Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video ini, dan mewakili keluarga Haji Samsir Alam bin Haji Rustam Bahar, ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas doa dan supportnya. Insya Allah doa dari teman-teman semua dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum. Pasti kita kehilangan Pak Samsir dan beliau tidak tergantikan. Saya pribadi dan secara organisasi belajar banyak dari Pak Samsir. Banyak, A to Z lah. Kalau bicara guru ya guru untuk dunia off-road, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dan saya bukan orang yang sebentar dengan Pak Samsir. Dari 2022 kita sama-sama di Serang, 2002 di Serang, 2003 kita di Ranau, kemudian 2004 kemudian kita sama-sama di Aceh, itu 45 hari, 2005, 2006, 2007, 2008 sampai 2012, dan 2017 saya menggantikan Pak Samsir. Luar biasa. Jadi saya beruntung, saya mendapatkan hal banyak, saya belajar banyak dari beliau. Walaupun yang khas dari Pak Samsir, beliau adalah guru yang tidak pernah menggurui. That's Pak Samsir. Terima kasih udah diundang ke acara mengenang Pak Samsir di ISD ini. Yang pasti beliau adalah orang hebat yang pernah ada di kehidupan saya. Banyak sekali ilmu yang sudah ditularkan meskipun tidak akan bisa tergantikan. Kehebatan beliau, kemudian kecerdasan beliau itu di luar kemampuan off-roader biasa. Semoga almarhum Pak Samsir tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lapangan kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga keluarga besar terus mendukung kegiatan otomotif khususnya off-road di Indonesia. Terima kasih. Mengenai Pak Samsir Alam, ada dua yang dicamkan oleh beliau dan saya selaku murid. Beliau adalah guru terbaik di off-road dan tidak tergantikan. Satu hal yang penting dipegang oleh Pak Samsir adalah disiplin.
dan ketegasan. Hanya itu yang saya berikan kepada teman-teman semua. Saya Vina Miralda, perwakilan dari keluarga almarhum Bapak Syamsir Alam, ingin pula mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas waktunya sudah datang di acara tribute untuk Syamsir Alam. Kami juga mohon doanya, kami juga berharap semua ilmu yang telah diberikan oleh beliau dapat diteruskan di dunia off-road oleh generasi-generasi berikutnya. Semoga apapun yang beliau lakukan selama hidupnya dapat terkenang di kita semua. Halo semua, saya dari perwakilan keluarga besar almarhum Bapak Syamsir Alam ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua yang telah hadir dalam acara tribut kepada ayah kami. Semasa hidupnya kami sangat bangga dan akan semangat beliau dalam menghidupi dan memajukan dunia off-road Indonesia. Semoga legacy beliau dapat diteruskan oleh generasi yang berikutnya dan tetap semangat. Salam off-road. Go, go, go!